Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal jinna wal insa illa liya'budullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'allakum tuflihun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradih wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah kita semua oleh Allah masih diberi kesempatan yang sangat baik berupa kehidupan di dunia ini untuk memperbaiki diri kita dan memperbanyak amal kebaikan agar kita punya bekal hidup abadi dalam kenikmatan yang kekal di negeri akhirat nanti. Semoga kita semua selamanya ada dalam bimbingan hidayah taufik Allah, ada dalam ridha rahmat Allah, ada dalam nikmat iman Islam dan ihsan, sehingga kita istiqomah dalam ketakwaan dan kita mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan ungkapan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Sholatul Idain, babus Sholatul Idain. Terakhir berarti pada nanti di subuh yang akan datang akan masuk ke judul yang baru, babus Sholatul Kusufi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-17. Wa'an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahum, sesungguhnya para sahabat, asobahum matorun, telah ditimpa hujan mengenai mereka. Kapan terjadinya hujan? Fi yaumi idin, pada hari id, pada hari raya. Fasala bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, mengimami mereka salat al-idi. Nah, yang dilakukan oleh Rasul adalah salat id, tempatnya fil masjidi, di masjid. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini Imam Abu Dawud isnadin lainin, dengan sanad hadis yang lemah. Nah, jadi kata sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya para sahabat telah ditimpa hujan pada hari Id. Nah, lalu Nabi SAW dan para sahabat melaksanakan sholat Id di masjid karena hujan. Biasanya sholatnya di musala, di lapangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadih talaqal ulama'u ala qaulaini. Dan sungguh para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini, yakni melaksanakan salat Id di dalam masjid. Halil afdalu fi salatil idi al khuruju ila jibanati awis salatu fi masjidil baladi idza kana wasi'an. Apakah yang utama salat id di lapangan atau salat id di masjid kota yang luas? Nah,
Jadi ada perikhtilafan di kalangan para ulama tentang tempat untuk melaksanakan sholat id, ya, apakah di lapangan atau di masjid. Wa qaul awalu, nah, menurut pendapat pertama lihadawiyati wa malikin, menurut Imam Hadawiyah dan Imam Malik, anal khuruja ilal jibanati afdalu, sesungguhnya keluar ke tanah lapangan, berarti melaksanakan sholat id di lapangan terbuka, afdalu, itu lebih utama. Walawit tasa'al masjidu linasi, walaupun masjid dapat menampung manusia. Nah, itu menurut pendapat Hadawiyah dan Imam Malik. Wahajjathum, hujah mereka adalah muhafadhah, wahajathum muhafadhatuhu sallallahu alaihi wasallam lidzalika. Jadi hujah mereka adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan sholat id di lapangan tersebut, di lapangan terbuka. Walam yusalli, dan Nabi katanya tidak pernah melaksanakan sholat id, ya, fil masjid, di dalam masjid, illa li udril matori, karena ada udur, terjadinya hujan. Nah, hujan panas barabe banyak. Orang ingin menuju sholat id terus hujan, buriak akhirnya kapal hinggir gitu. Tinggal khotib hiji dan cantamat khutbahna. Miran cucut. Wala yuhafidhu sallallahu alaihi wasallam illa alal afdali, dan tidaklah mungkin Rasulullah SAW melakukan sesuatu kecuali yang lebih utama. Jadi biasa Rasul melakukan salat id itu di lapangan terbuka, Nah, itu pendapat Hadawiyah dan Maliki. Jadi lebih utama sholat di lapangan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, asani qaul Syafi'i, pendapat yang kedua adalah ucapan Imam Syafi'i. Innahu idza kana masjidul baladi wasi'an shallu fihi wala yakhrujuna. Sesungguhnya jika masjid di kota itu luas, ya, menampung semua manusia yang akan melaksanakan sholat id, shallu fihi, maka orang-orang Islam harus sholat di dalam masjid, ya. Wala yakhrujuna, tidak keluar dari masjid, wala yakhrujuna, jadi wala yakhrujuna, dan mereka tidak keluar. Fa kalamuhu yaqdi bi anal ilata fil khuruji talabul ijtima'i, perkataan Imam Syafi'i yang tadi, maka alasan keluar pada saat ini adalah memperbanyak manusia. Nah, kalau manusianya banyak karena tidak tertampung misalkan di masjid, ada lapangan yang paling terbuka, ya, dan luas, dilaksanakan di lapangan. Walidzalika amara sallallahu alaihi wasallam bi ikhrajil awatiki. Nah, karenanya Rasulullah SAW mengajak anak-anak perempuan, ya, wadawatil khuduri, perempuan awatik, perempuan wadawatil khuduri, dan, ya, para perempuan yang memiliki penutup kepala, diajak keluar untuk melaksanakan sholat ini. Tapi bagi yang haid, dan di hadis yang telah lalu dipisahkan tempatnya. Faidah sholat dalika fil masjid bahwa afdalu, jika ini sudah mampu fil masjidnya, mampu ditampung di masjid, bahwa afdalu, maka ini lebih utama. Jadi kalau bisa ditampung di dalam masjid, seperti di Jakarta, maka di Istiqlalnya mampu menampung sekian jamaah itu. Nah, itu lebih utama di masjid. Walidzalika fa inna alama kata la yahrujuna li saati masjidiha wa dhaiki atrofiha. Dan sesungguhnya penduduk ahli Mekah, karena sesungguhnya penduduk ahli Mekah tidak keluar ke lapangan li saat